Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurhayati dengan NIM 241410023. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMH Banten. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yang merupakan materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM CHCM. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih caranya Islam itu masuk ke dalam Indonesia dan berkembang dengan sangat cepat? Bayangin, dari ratusan tahun yang lalu, Nusantara itu adalah pusat perdagangan paling hot se-Asia. Dari pedagang Arab, India, Persia, bahkan China itu mampir ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tapi bukan cuma barang yang mereka bawa, mereka juga bawa agama, bawa kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan. Wajar kalau Islam itu masuk ke Indonesia dengan mudah diterima di masyarakat, karena nilai-nilai Islamnya itu sangat berdampingan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kayak apa sih misalnya? Misalnya itu, mereka menyebarkan Islam itu lewat perdagangan, pendidikan, perkawinan, sosial, seni dan budaya, bahkan politik. Nah, ngomong-ngomong soal politik nih, pas banget aku bakalan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tonton sampai habis ya. Kerajaan Islam paling awal di Nusantara itu berdiri pada abad ke-9. Kira-kira apa ya? Kalian pasti mikirnya kerajaan Samudra Pasai kan? No ya guys. Jadi, kerajaan Islam yang paling awal ada di Indonesia itu adalah kerajaan Perlak yang berada di Aceh Timur. Kerajaan Perlak ini berkembang karena sering didatangi oleh pedagang muslim dari Persia dan Arab. Raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Dan peninggalan kerajaan Perlak ini adalah makam sultan di Jerat Manyak dan beberapa naskah kuno tentang pemerintahan Perlak. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional. Sultan Malik As-Soleh adalah tokoh penting yang menyiarkan Islam pada saat itu. Dan peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Soleh dan koin dinar emas yang bertuliskan kalimat tauhid. Nah, kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Malaka yang berdiri pada abad ke-15. Karena kerajaan Malaka ini merupakan pusat perdagangan internasional, jadi kerajaan Malaka ini menjadi tempat pertemuan antara para pedagang muslim dari Arab, dari Gujarat, dari Cina, dan Nusantara. Oleh karena itu, pada masa ini, Islam mulai menyebar ke wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan peninggalan pentingnya adalah Masjid Kampung Hulu dan Masjid Kampung Keling. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam ini mempunyai hubungan diplomatik sampai ke Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang membawa Aceh pada masa kejayaannya. Yang kelima adalah Kerajaan Demak yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini berdiri setelah melemahnya Majapahit. Dan Wali Songo sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tentunya Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan metode seni dan budaya. Peninggalan kerajaan Demak ini yaitu Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih ada. Kemudian kerajaan yang keenam adalah Cirebon dan Banten. Banten ini menjadi kerajaan Islam yang terkaya karena mempunyai kontrol atas jalur dagang Selat Sunda yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalannya antara lain Keraton Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan reruntuhan Keraton Surosoan. Yang ketujuh adalah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini berkembang atau memiliki kekuatan itu di agraris dan militernya, yang dipimpin oleh Sultan Agung, dan peninggalannya yaitu tradisi budaya Jawa Islam yang sampai saat ini masih dilestarikan. Yang kedelapan adalah Kesultanan Makassar, yaitu Goa Talo pada abad 16 sampai 17, dan setelah memasuki Islam pada awal abad ke-17, Makassar menjadi pusat dakwah di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Tokoh pentingnya adalah Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin yang terkenal gigih melawan VOC. Yang kesembilan adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore ini adalah merupakan kerajaan besar di jalur rempah dunia, dan Islam itu berkembang lewat hubungan perdagangan.
Peninggalannya adalah Benteng Kalamata dan Istana Kesultanan Ternate dan Tidore. Islam itu mudah dipahami dan ajarannya sederhana, kemudian tidak adanya paksaan, tidak adanya peperangan, kemudian masuk secara damai melalui pendekatan budaya dan seni, kemudian memunculkan adanya keadilan sosial dan kesetaraan. Nah, dari situlah Islam bisa masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan diterima oleh masyarakat Indonesia sampai munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang menjadi identitas bangsa kita. So guys, itulah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan jas merah, jangan lupakan sejarah. Sekian dari aku, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.